Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Shalom. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri topik tetap teguh pada janji Tuhan. Kita akan membaca ayat-ayat renungan kita pada pagi ini yang terambil dari Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 4 ayat ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita bacakan ayat-ayat ini saudara. Iman tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini berbicara tentang Abraham saudara. Ayat ke-19. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya. Tetapi perhatikan, ditulis juga untuk kita. Ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, ini adalah satu kisah di mana hal yang luar biasa di dalam hal iman. Abraham harusnya menjadi teladan bagi kita. Ya. Abraham dengan penuh keyakinan, dia yakin bahwa Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya. Dia percaya bahwa Allah yang dia yakini, yang telah memanggil dia, yang telah memilih dia, dan bahkan yang telah menyiapkan satu rencana besar baginya, adalah Allah yang pasti menepati janjinya di dalam kehidupannya. Pagi ini Rasul Paulus mengatakan kepada setiap kita melalui ayat-ayat yang kita baca ini bahwa Abraham pribadi yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Abraham adalah pribadi yang kuat dan yakin bahwa Allah berkuasa menepati segenap janjinya. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang menjadi kekuatan Abraham dalam hal ini adalah keyakinan yang penuh atau iman yang ada di dalam diri Abraham lah. Itulah yang menjadi kekuatannya yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai manusia sesungguhnya Abraham juga sama seperti kita. Dia juga tentu dia memiliki kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia biasa saudara. Namun kelebihannya adalah di dalam hal iman, di dalam hal keyakinan penuhnya kepada janji Tuhan. Ya, disinilah kita perlu belajar pada pagi hari ini. Ya, seberapa yakin kita di dalam memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian akan terwujud dari seberapa percaya kita kepada firman-Nya. Seberapa besar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayai Dia
bahwa dia adalah pemilik kehidupan kita, pemilik masa depan kita, itu sangat ditentukan seberapa yakin kita akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu keteguhan, saudara, karena seringkali kita berubah, ya, seringkali kita berubah. Pada pagi hari ini Rasul Paulus hendak berkata kepada setiap kita, miliki keteguhan hati, miliki keyakinan penuh seperti apa yang ada pada diri Abraham ketika dia mempercayai janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, meneladani hidup Abraham ini, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-18 tadi, saudara, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan saudara, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, artinya rasanya tidak mungkin berharap, rasanya nggak pantas untuk berharap melihat apa yang terjadi di dalam realita kehidupannya. Saat itu Abraham telah berumur 100 tahun. Istrinya Sarah juga sudah tidak mungkin lagi mengandung karena rahimnya telah tertutup. Jadi untuk memiliki keturunan, saudara, menilik dari apa yang ada, saudara, kenyataan yang ada, realitas yang ada. Secara manusia hal itu adalah mustahil. Secara kualitas kepercayaan mestinya itu tidak menjadi dasar. Sangat rapuh karena mengingat fisik, ya, sudah 100 tahun, Sarah sudah tertutup rahimnya. Rasanya itu tidak bisa menjadi dasar keyakinan akan janji Tuhan. Namun apa yang dikatakan oleh ayat ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apakah saudara juga mengalami hal-hal itu saat-saat sekarang ini? Rasanya tidak ada dasar untuk saudara berharap kepada janji Tuhan. Atau mungkin saudara sudah berharap, mempercayai janji Tuhan, namun melihat keadaan yang terjadi rasanya sangat mendukung untuk berhenti percaya, berhenti berharap. Saya mau katakan kepada setiap kita pada pagi hari ini, teladani Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap juga. Ya, kenapa saudara? Karena janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Ya, satu janji yang rasanya tidak mungkin, namun itu Tuhan letakkan di dalam hati Abraham, di dalam pikiran Abraham. Itulah yang memotivasi kemudian Abraham untuk tetap berharap, untuk tetap percaya, ya, untuk tetap melihat kepada janji Tuhan. Coba kita membaca apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham yang dicatat di dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, ya, hitunglah bintang-bintang, kata Tuhan. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nah, saya memperhatikan saudara, Abraham ketika dia menaruh hatinya kepada firman Tuhan, kepada kata-kata Tuhan yang berkata bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Inilah yang menjadi ujian bagi Abraham. Apakah dia meyakini kata-kata firman Tuhan itu, lalu dia hidupi dalam hidupnya atau tidak? Nah, kalau kita melihat dalam rumah tadi sudah dikatakan bahwa walaupun tidak ada dasar untuk berharap, karena melihat kenyataan yang ada di dalam realita kehidupannya bahwa rasanya tidak mungkin dia mendapatkan keturunan sedemikian banyak. Rahim istrinya sudah tertutup, usianya sudah 100 tahun. Tetapi kepada janji Tuhan, perhatikan, kepada firman Tuhan, Abraham tetap fokus. Dia tidak berubah, saudara. Dia tetap berharap. Inilah yang harus kita teladani dalam diri Abraham. Artinya saudara, jangan melihat apa yang terlihat hari ini. Ya,
Mungkin hari ini keadaanmu rasanya tidak memungkinkan untuk berkata bahwa itu akan terjadi dalam hidup. Ya, jangan melihat seperti kita melihat dunia tampilkan kepada kita dan dunia kemudian membuat hati kita kecut. Tetapi lihatlah dengan cara Allah melihat. Dunia tidak bisa menguasai cara pandang Allah. Allah melihat dengan cara pandang ilahi yang tentu saja di luar daripada apa yang dunia berusaha tunjukkan kepada kita, sehingga membuat kita takut. Di luar daripada itu, lebih daripada itu, saudara. Kalau kita memperhatikan kembali di dalam ayat ini, saudara, dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudara, saya mau mengatakan di dalam situasi demikian, Abraham dan Sarah sebenarnya memiliki alasan kuat untuk meragukan janji Tuhan. Dan imannya mestinya memudar. Betul gak? Tetapi Alkitab menyatakan di dalam Roma pasal yang ke-24 ayat ke-20 yang kita baca tadi, dikatakan tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Di sini letaknya, saudara. Disinilah letak kualitas iman Abraham yang harus kita teladani. Dunia mungkin menunjukkan kepada kita hari-hari ini satu keraguan yang besar yang membuat kita semestinya pantas untuk meragukan. Tetapi terhadap janji Allah semestinya kita mengambil sikap sama seperti Abraham. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan sebaliknya, Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap teguh pada janji Tuhan. Amin. Tetap teguh artinya apa, saudara? Senantiasa diperkuat hari demi hari. Ya, diperkuat senantiasa. Bahkan di dalam keteguhan iman kita itu, kita masih bisa memuliakan Allah. Saudara-saudari yang saya kasih, dengar baik firman Tuhan. Terhadap setiap janji Allah yang ada di dalam Alkitab, kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh tidak percaya. Kita harus teguh di dalam iman. Karena kita percaya bahwa apa yang telah difirmankan, dia akan sanggup menepatinya. Dia memiliki kuasa untuk menggenapinya. Amin, saudara. Jadi jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah meragukan dia di dalam kehidupanmu. Ketika Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, dia malah diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah, saudara. Maka Kejadian 15 ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Saudara-saudari yang saya kasih, seringkali kita gagal di dalam doa-doa kita gagal di dalam perjuangan iman kita karena kita tidak sabar, saudara. Ya, kita tidak teguh, hati kita goyah, sehingga pada saat tinggal sedikit lagi, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran bagi kita. Kita justru sebaliknya meninggalkan Tuhan, meragukan janji Tuhan. Pada pagi hari ini, teladani Abraham. Kita harus meneladani bagaimana kualitas iman percaya Abraham, keyakinan yang penuh kepada janji Tuhan, yang tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan, namun sebaliknya semakin teguh di dalam iman kepada janji-janji Tuhan. Inilah yang menyebabkan kemudian Abraham dinilai oleh Allah. Dia adalah orang yang benar. Sehingga karena dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang teguh di dalam iman, maka janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Dia menjadi bapa segala bangsa, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, seringkali apa yang dijanjikan Tuhan itu, kalau kita ukur dan bandingkan dengan kenyataan yang ada, memang terkadang sangat bertolak belakang. Ya, memang adalah manusiawi sekali-sekali atau bahkan mungkin seringkali ya kita mungkin kemudian menolak itu dan berkata,
yang terjadi tidak seperti kenyataannya, ngapain juga percaya? Toh yang terjadi ya seperti ini. Akhirnya putus asa, akhirnya meninggalkan kepercayaan. Bukannya semakin menaruh percaya kepada Tuhan, tapi sebaliknya malah meninggalkan, meremehkan. Bukankah kita seperti itu, saudara? Sekali lagi saya mau mengatakan, Abraham dan Sarah adalah manusia biasa. Ya, adalah manusiawi sekali jika Sarah bahkan sempat tertawa ketika mendengar janji Tuhan itu, karena dia sadar bahwa usianya sudah tua. Ya, ditinjau dari sudut ilmiah dan akal sehat, nggak mungkin seorang wanita yang telah mati haid atau kandungannya sudah tertutup dapat mengandung. Ya, Sarah sendiri, saudara, Sarah istri Abraham sendiri, ketika mendengar janji Tuhan ini, ya dia tertawa. Ya, dia tertawa. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, dia tertawa, dia merasa bahwa aduh, ini sangat memalukan tentu saja. Orang akan berpikir, waduh, nenek-nenek kok usianya sudah banyak, kok masih hamil, kok masih punya anak bayi. Dia merasa bahwa dia akan diperolok-olok, dia akan ditertawain oleh banyak orang. Bagaimana mungkin di dalam usianya yang sudah tua dan rahimnya telah tertutup, ya kandungannya sudah tertutup, dia bisa mendapatkan keturunan. Dan bahkan dia akan menjadi ibu banyak bangsa yang besar. Saudara. Ya, manusiawi. Mungkin juga kita mengalami hal yang sama. Mungkin kalau pada pagi ini janji yang sama disampaikan kepada kita, mungkin saat ini juga kita pasti juga akan tertawa seperti apa yang dilakukan oleh Sarah. Tetapi intinya, saudara, pada pagi hari ini kepada setiap kita, ya, tetap teguh pada janji Tuhan. Kalau janji tersebut disampaikan kepada kita, maka apapun itu yang terjadi, apapun kenyataan yang dunia coba sampaikan, tampilkan kepada kita untuk maksud menggagalkan iman kita, saya mau katakan pada pagi, tetaplah teguh kepada janji Tuhan. Jangan bimbang oleh ketidakpercayaan. Saudara-saudari yang saya kasih, kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaan yang ada. Harusnya juga demikian di dalam kehidupan kita. Mata iman Abraham terus tertuju kepada Tuhan. Sikap inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ke hari, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, iman percaya kita seringkali bergantung pada situasi dan keadaan yang ada. Dan akhirnya kita pun seringkali kecewa, kita mengalami keputus asa. Ya, kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara penuh. Ini semua diakibatkan karena sikap kita yang mudah berubah, sikap kita yang bimbang oleh ketidakpercayaan, sikap kita yang meragukan janji Tuhan. Pada pagi ini berhenti meragukan janji Tuhan. Amin. Sebaliknya, pegang janji Tuhan dengan teguh. Ya, karena kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Hidup kita karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat apa yang menjadi kenyataan. Kenyataan yang ada harus kita kerjakan. Jika kenyataan pada hari ini kita harus bekerja, kerjalah dengan sebaik-baiknya. Jika kenyataan hari ini engkau harus melakukan sesuatu untuk bisa meraih apa yang menjadi cita, lakukan sebaik-baiknya. Lakukan, kerjakan dengan sepenuh hati. Ya, tetapi dalam hal janji Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, Dia akan membuka jalan, Dia akan mengangkat kita, Dia akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Untuk hal itu kita tidak boleh meragukan, karena itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup oleh karena percaya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tetap teguhlah dalam iman.
Tetaplah teguh pada janji Tuhan. Karena janji itu pasti akan digenapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.